nasta'in. Makanya Nabi SAW mengajarkan nih kepada Mu'adz untuk senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu ya Allah, wa syukri, dan bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, agar beribadah yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman. Berarti hadisnya hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan senantiasa bersama dia apabila dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku di dirinya, maka aku akan mengingatnya di diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Satu, hasta raba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi bahan. Apabila dia mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, maka aku akan lebih dekat lagi kepada dia satu depa. Artinya semakin kita bersungguh-sungguh kepada Allah, Allah semakin bersungguh-sungguh kepada kita. Tergantung bagaimana prasangka kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Kalau dia datang kepadaku berjalan kaki, maka aku akan berdatang kepada dia dengan berlari-lari kecil. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita tidak berjalan kepadanya, tapi berlari kepada Allah. Berlari kencang tanpa menoleh ke belakang. Apa kata Allah? Fafirru ilallah. Inni lakum nadhirum mubin. Kalian lari. Larilah kepada Allah. Kabur jemaah. Firar itu kabur. Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, orang yang tidak mengingat Allah seperti bangkai. Mathalul ladzi yadhkurullah, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu, ini dalam hadis riwayat Bukhari. Permisalan orang yang mengingat Rabbnya, walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Rabbnya, itu permisalannya seperti bangkai dan orang hidup. Yang mengingat Allah seperti orang hidup, yang tidak mengingat Allah seperti bangkai. Dan sepertinya seringkali kita menjadi bangkai karena kita berhenti mengingat Allah. Dan mungkin setiap hari kita berjumpa dengan bangkai-bangkai yang berjalan. Zombie. Ini zombie. Zombie itu apa artinya? Bangkai hidup. Takut salah jemaah. Hah? Mayat, ya mayat hidup. Mayat sama bangkai apa bedanya? Ahibati fillah, kalau antum masuk rumah tidak mengingat Allah, tadi awalnya kita sudah mendengarkan firman Allah di surat Thaha, bahwasanya ba'dukum li ba'din adu, kalian musuh untuk iblis, kalian bermusuhan.
Sebagian kalian musuh untuk sebagian lainnya. Udah kepastian itu. Di sini Nabi SAW menjelaskan bagaimana kita menyelamatkan diri dari musuh kita ini, mengingat Allah. Maka kata Nabi SAW, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu, fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan la mabita lakum wala 'asha." Apabila seorang masuk rumahnya malam hari, ya sore dia masuk rumahnya atau kapan dia masuk rumahnya, kemudian dia mengingat Allah, mengatakan bismillah. Ada sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama bahwasanya kalau masuk rumah itu baca doa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Namun hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi yang penting antum mengingat Allah. Membaca bismillahi walajna, fadhal. Membaca bismillah silahkan. Artinya bismillah kita masuk rumah memang. Kalau baca itu, setan akan mengatakan baca mengingat Allah yang penting. Apa kata setan? Nggak bisa bermalam di sini kita. Kenapa? Ya udah nggak bisa masuk. Terus wala mabit, la mabita wala asya, nggak bisa makan malam juga kata dia. Ada setan yang memang mungkin sudah dalam rumah. Ketika antum diam duduk mau makan sama antum baca bismillah, dia selesai sudah. Ya Allah, nggak boleh bermalam, nggak boleh makan malam. Akhirnya keluar. Kalau mengingat Allah. Sebagian kita subhanallah makan mengingat Allah, tapi makan dengan caranya setan. Kata setan nggak apa-apa, nggak bisa makan, yang penting dia kayak anak. Setan tuh kalau makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Setan itu kidal, jemaah. Iya. Kalau lihat hadis ini, setan itu kidal. Hati-hati kalau antum kidal. Usahakan pakai tangan. Makanya Rasul SAW itu suka kali beliau untuk yang baik-baik menggunakan yang kanan. Karena tahu setan ini pakai tangan kiri. Makanya ketika antum buang hajat, pakai tangan kiri. Biar setan tahu nih, yang tangan yang pakai engkau pakai makan, aku pakai buang hajat. Supaya setannya juga sakit hati dia. Hanya tangan yang dia gunakan untuk makan, malah kita gunakan untuk bersihin kotoran. Na'udzubillah min dzalik. Wa idza dakhala falam yadhkurillah 'inda dukhulihi. Ketika orang ini masuk tidak mengingat Allah, pas masuk rupanya enggak ingat Allah, kata setan, adraktumul mabit, bisa bermalam kita nih. Yuk. Masuk setan. Tunggu di dalam sudah. Biasanya pulang kerja mau makan. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amihi. Kalau ketika makan tidak mengingat Allah, kata setan, adraktumul mabit wal asya, kita bermalam gratis, makan gratis malam ini. Antum yang capek kerja, berusaha mengais rezeki, sampai rumah setan yang makan sama antum. Akhirnya manusia kerja keras ngasih makan siapa? Setan. Bangun rumah besar. Setan nggak pernah bangun rumah, dia lihat dari jauh. Oh, kayaknya udah jadi rumahnya. Diikutin sama setan. Masuk, nggak baca bismillah, jadi nih rumah milik kita, kata dia. Harus ingat Allah selalu. Ahibati billah, berapa banyak kita mengingat Allah? Yang banyak. Zikir pagi dan petang. Apa kata Allah? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Tuh kata Allah. Kita disuruh bertasbih pagi dan petang, jamaah. Sebelumnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dzikran katsira. Katsira itu artinya banyak. Makanya kita kalau ngomong sama orang syukron,
Kadang-kala syukron aja. Syukron. Antum syukron kathiron. Terima kasih yang banyak. Bahasa Indonesia kan makasih banyak biasanya. Tapi ada orang-orang yang karena ya kita ini sudah minimalis semua aja. Sampai terima kasih trims. Trims sudah nggak ada kasihnya, sudah trims saja. Maka yang banyak, bersyukur yang banyak, ucapan syukron kathiran, mengingat Allah yang banyak, zikron kathir. Wasabbihu, bertasbihlah kalian kepada bukratan wa asila. Bukrah itu pagi, asila itu petang. Lalu Allah katakan, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah Azza wa Jal yang bersolawat kepada kalian. Tuh, kalau kita banyak mengingat Allah, Allah mengingat kita, Allah bersolawat kepada kita, malaikat-malaikat Allah jadi ingat sama kita. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Allah tuh sayang sama orang-orang beriman, jamaah. Hendaklah kita membalas kasih sayang Allah dengan kita mengingat Allah dan bersyukur kepadanya. Selesai sholat. Sholat itu zikrullah. Wala zikrullah wa aqimis sholata li zikri, kata Allah. Aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, sudah kita sholat, ingat Allah. Selesai sholat, ingat Allah lagi. Apa berhenti kita mengingat Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ana habis mengingat Allah dengan sholat. Langsung mengingat Allah lagi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma antas salam. Terus. Baik, keluar masjid. Selesai mengingat Allah, ingat Allah lagi. Keluar masjid, baru keluar masjid. Apa doanya keluar masjid? Oh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Masyaallah. Kalau sudah keluar masjid tuh kepingin rizkinya dilancarkan apa macam-macam ya. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Sudah selesai, cukup ingat Allah. Tunggu dulu. Naik motor nih. Ingat Allah lagi. Dari tadi ingat Allah, masuk masjid ingat Allah, sholat mengingat Allah, selesai sholat mengingat Allah, keluar mengingat Allah, naik motor ingat Allah lagi. Nah, nggak berhenti mengingat Allah. Makanya Allah katakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila selesai sholat, ini ayat tentang sholat Jumat nih. Orang biasa kumpul semuanya ke masjid sholat Jumat. Selesai sholat, silahkan bertebaran di muka bumi ini. Cari karunia Allah. Ingat yang dicari karunia Allah. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Ingat sama Allah yang banyak. La'allakum tuflihun. Kalau kalian ingin sukses. Semua mencari kesuksesan ketika bekerja. Dia ingin berhasil dengan pekerjaannya. Apakah orang yang tokonya besar, pelanggannya banyak, cabangnya jangan ditanya berapa jumlahnya, apa dikatakan orang sukses? Enggak. Bisa jadi bunuh diri akhirnya. Tapi ketika dia punya toko kecil, jualan, bangkrut, sukses apa enggak jemaah? Bisa jadi sukses. Dia keluar dari tokonya melihat, ya Allah, maafkan hamba ya Allah, banyak dosanya hamba ya Allah. Sukses nih orang. Karena dia ingat sama Allah.
tuh bisa keluar. Ada yang mengatakan, Ustaz, ana nggak bisa keluar, Ustaz. Ana harus bayar sekian, Ustaz. Kalau keluar, ana nggak punya uang. Ya Allah, jemaah. Ada seorang perempuan yang dia sudah dapat hidayah. Dia udah ngaji. Tapi dia udah pakai jilbab panjang, bahkan dia pakai cadar. Ketika kerja dia pakai rok mini. Bukan karena keinginan dia, ana harus bayar 15 juta untuk keluar dari sini. Dia nggak punya apa-apa, jemaah. Antum lihat ada model-model perbudakan, jemaah, yang mengikat manusia untuk mengabdi kepada bosnya itu. Karena dia udah keluarin duit untuk kadang-kala untuk training, untuk apa ini macam-macam, dia harus mengabdi di sini. Mau keluar silahkan bayar, sedangkan dia nggak punya duit. Maka yang anak katakan kepada teman-teman yang bisa keluar dari pekerjaan haram nih, ihmadillah, bersyukur sama Allah, puji Allah, ya Allah. Itu nikmat, keluar itu nikmat. Itu rizki dari Allah Azza wa Jalla. Maka tugas antum sekarang bagaimana mensyukuri nikmat keluar dari tempat sana. Tapi kan hidup perlu ongkos, perlu biaya. Nah, kalau engkau banyak mengingat Allah, Allah akan mengingatmu. Syukuri yang sedikit, akan terasa banyak. Ada orang dikasih banyak, terasa sedikit. Antum lihat kebahagiaan anak-anak, jemaah. Kebahagiaan anak-anak itu, ya Allah, apalagi anak kecil. Semakin kecil, kebahagiaannya semakin sedikit. Anak kecil kasih permen. Permen apa biasanya dibeli anak-anak? Yupi. Hah? Permen ada kecil itu yang harganya 1.000 atau 2.000. Ya Allah, kata dia, jazakallah khair sama ayah. Masya Allah, dia kemana-mana cerita sama sahibnya aja. Antum dapat 100.000, cuma 100.000 hari ini. Tuh 2.000 bahagia. Bagaimana kita belajar kebahagiaan dari anak kecil. Belajar bersyukur sama Allah saja. Yang menyebabkan itu anak berbahagia karena dia bersyukur. Di toko itu, jamaah, di toko itu ada 1.000 macam. Ada 1.000 macam makanan, kue, permen. Tapi dia dengan satu bahagia. Karena dia tidak melihat kepada yang lainnya. Dia langsung keluar dari toko itu, Masya Allah. Dia duduk di pojokan, ya dia buka, Masya Allah. Kadang-kala ada yang modelnya permen itu ada ular-ularan, apa macam-macam. Dia lihat, dia makan kepalanya dulu. Bahagia banget. Kita nggak bahagia aja, mah. Karena antum senantiasa melihat kepada yang di atas. Lihatlah kepada yang di bawah. Nikmatin yang ada di tanganmu. Kau jadi orang paling kaya. Maka doakan semoga antum bisa bersabar menghadapi kehidupan ini. Dan dikasih rezeki yang halal dan yang baik. Ustaz, bumi itu bulat atau datar? Ya antum lihatlah. Orang kita hidup di atas bumi sini. Antum lihat dari mana mau lihat bumi ini? Jamaah, bicara bumi ini bisa dilihat. Tapi yang ngelihat, kalau ana lihat dari Babu Salam ya datar lah. Ana lihat dari pesawat, bulat apa datar? Datar dari pesawat. Dari mana kelihatan bulat? Nggak tahu juga anak kelihatan bulat dari mana. Tapi katanya ada satelit yang bisa melihat bumi bulat, seperti dilihat. Wallahu a'lam, jemaah. Kadangkala orang itu bohong, jemaah. Makanya kalau ditanya ana bumi bulat atau datar, ya kalau ana lihat datar sekarang. Ana nggak kelihatan bulat. Mungkin bulat, mungkin bulat. Mungkin ada orang lihatnya bulat, ya fadol. Kalau antum melihatnya bulat, katakan bulat. Jangan bulat, katakan datar. Dosa antum. Tapi ketika antum kelihatan datar, ya ana ngelihat datar. Fadol kalau antum melihat bulat, fadol antum. Karena ribut sekarang jemaah. Di Amerika ribut. Bahkan ada kelompok tersendiri yang berkeyakinan bumi itu
datar. Ada flat earth kata mereka, banyak videonya di mana? YouTube, dibantah semua mengatakan kalian dibohongin, satelit itu nggak ada kata dia. Nggak ada satelit itu. Kata siapa ada satelit? Orang ngirim satelit katanya seperti itu, kasih kamera, itu green screen. Dibikin itu kata dia. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan seperti ini, orang-orang kafir yang mengatakan. Ada orang kafir, enggak, bumi itu bulat. Ya sudah, yang ngelihat bulat ngomong bulat, yang ngelihat datar, nggak ada masalah, nggak usah ribut. Akhirnya nggak mau bermakmum kepada yang mengatakan, ini imamnya mengatakan datar, Ustaz, anak nggak makmum lah. Astagfirullahaladzim. Apakah orang tua berdosa jika menginginkan anaknya untuk menunda menikah? Belum diperbolehkan untuk menikah, padahal anaknya sudah bekerja. Jazakallahu khairan. Ahibati fillah. Ya, mungkin anak belum merasakan yang dirasakan orang tua. Ini kita anak ketika menikah, kita nggak tahu apa perasaan ayah dan ibu kita. Ketika kita mengatakan kepada ayah, ayah, aku mau nikah, ayah. Ayah bahagia atau sedih? Ibu bahagia apa sedih? Antara dua kata ibu-ibu. Dia berpikir anakku nikah, dia akan ribut sama istrinya nanti. Lupa sama aku. Padahal dia belum berbakti maksimal kepada ibunya. Punya rezeki, yang diingat siapa? Istrinya. Ibu kalau ada sisa. Ya, ada anak-anak yang seperti. Akhirnya orang tua bingung ketika anaknya mau nikah ini gimana. Maka bagi orang tua, karena menikah ini sebuah syariat yang harus dijalankan. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Banyaknya fitnah yang menggoda. Kalau sudah sampai, ini anak laki. Tapi kalau anak perempuan nikahkan. Kalau anak perempuan ada yang minta nikahkan. Karena tugas terakhir orang tua adalah menikahkan putrinya. Selesai sudah tugasmu. Beda sama anak laki. Ketika orang tua punya anak perempuan, jangan berharap balas budi dari anak perempuannya. Ketika dia menikah, alhamdulillah, insya Allah tuh anak perempuan akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Kenapa? Karena orang tua capek, lelah membesarkan putrinya. Setelah dewasa, ini putri disekolahkan di pesantren, hafal Quran 30 juz, datang fulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain kamu? Mau ngambil anaknya ibu. Na'udzubillah. Mau diambil? Iya. Ngelamar itu kan ngambil anaknya orang, jemaah. Dia tuh meminang ngambil anaknya orang, dibawa, dikeluarkan dari rumah itu. Enak banget kamu. Kata ibunya, saya yang melahirkan, saya yang ngasih makan, saya yang menyekolahkan, saya yang mendidik sampai dia hafal Quran. Tahu-tahu engkau petik itu bunga. Lalu ditaruh di kantongmu, kau pulang. Bagaimana perasaan orang tua? Tapi ketika orang tua ingat, ini tugasku ya Allah. Sudah selesai. Ada yang meminang putriku, bismillah. Nah, mudah-mudahan kau berbahagia di sana. Dan berjumpa sama ibu di pintu surga, insyaallah. Wallahi ya ma, apa yang dicari? Makanya ada seorang anak perempuan yang sudah berangkat sama suaminya, setahun gak ketemu ibunya. Dibawa sama suaminya keluar pulau. Sekarang Masya Allah jemaah bisa telepon, bisa apa macam-macam. Dulu selesai sudah jemaah. Mungkin ada surat yang datang dari anaknya. Benar-benar berat orang tua ketika memiliki anak perempuan. Tapi itu tugasnya. Dia didik dengan benar. Dia carikan pasangan yang baik. Setelah itu serahkan. Pahala buat orang tuanya, Allah simpan di sisinya. Tapi kalau anak laki, tetap. Anak laki, ya dia akan membahagiakan orang tuanya. Dia punya tugas untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya.
Ketika orang tuanya hidup dalam kekurangan, maka penuh dengan tanggung jawab anak laki-laki. Jadi ketika seorang ibu tahu dengan anak laki-lakinya mau menikah, carikan istri yang soleha, segera. Nah, kalau mau menikah, boleh. Tapi catatannya satu. Dia harus berakhlak mulia dan faham sama agama ini. Kalau nggak faham sama agama, mungkin dia akan mempengaruhi suaminya untuk tidak berbakti sama orang tua. Nggak ngerti hukum-hukum. Kalau dia faham agama tapi akhlaknya buruk, akan bikin sakit hati kehidupan rumah tangganya nanti. Maka silahkan. Orang tua berat. Anak ketika mau lulus pesantren jemaah, anak pernah meminang seorang wanita. Gak ngomong sama orang tua. Tahu-tahu pulang di sidang sama orang tua. Duduk sini, kata dia. Ada apa ini, kata dia. Ya Allah, ya kita baru ingat bagaimana kewajiban kita berbakti sama orang tua. Orang tua anak ngomong sama anak, Syafiq. Syafiq masih mau melanjutkan sekolah. Belajar dulu. Nikah nanti ditunda. Anak ngomong, iya. Anak berangkat ke rumah calon mertua. Anak datang, anak mohon maaf, anak belum boleh nikah sama orang tua. Anak masih mau belajar. Anak sampaikan kalau kelak Allah izinkan anak menikah, pintu pertama yang anak ketuk pintu rumah ini, anak ngomong. Selesai. Betul. Sudah, anak pulang sudah, selesai sudah. Dan ketika anak kuliah di Madinah, Abah sama Umi tanya, Syafiq mau nikah? Kelas 2 waktu itu. Di Madinah. Anak ngomong, iya, kalau boleh anak mau nikah, ya kata dia. Masih suka sama yang dulu, kata dia. Udah nggak ada hubungan apa-apa, cuma anak punya janji. Anak ngomong, iya, ya. Berangkat anak punya abah sama ibu. Ya sudah, berangkat. Berangkat dari sana. Anak hati wallahu a'lam sudah diterima apa ditolak ya. Tahu-tahu pulang dari sana abah anak manggilan, Syafiq, sini. Masuk kamar, dikunci kamarnya jamaah. Ada apa ini? Kata abah anak, Syafiq, itu perempuan sudah dilamar orang. Itu perempuan lamaran udah masuk, udah mau nikah. Karena ngomong alhamdulillah, alhamdulillah. Ya sudah apa? Berarti bukan jodohnya kata dia. Terus gimana kata? Ya sudah bismillah, nanti ada gantinya masya Allah. Walhamdulillah kasih ganti yang lebih baik jemaah. Maka buat orang tua, ya sudah ketika melihat anaknya sudah sampai umurnya dan kondisinya anaknya sudah bekerja, sudah mampu memberikan nafkah, kemudian masanya seperti sekarang ini, segera nikahkan. Dengan catatan dipersiapkan anaknya dalam pernikahan. Karena banyak pemuda itu hanya memikirkan kenikmatan pernikahan. Wallahi nikmatnya nikah mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sisanya tanggung jawab. Kerja, istrinya sakit, berangkat ke dokter. Dulu nih anak muda bebas ngaji kemana-mana, sekarang sudah nggak bebas lagi. Istrinya punya anak, ya Allah, gimana kok bisa punya anak? Ini anak, ya ada suaminya kan. Maka ada hal-hal yang akan jadi tanggung jawab besar. Jadi bukan hanya bicara kenikmatan. Maka buat orang tua, tolong dudukkan putranya yang mau nikah, sampaikan kepada dia tentang pernikahan ini. Bukan hanya sekedar menyalurkan nafsu dia belaka, tapi ada tanggung jawab yang besar di balik itu. Barakallahu fikum. Ustaz, orang tua ana menginginkan ana pada waktu setelah menikah untuk mengadakan syukuran atau pengajian pernikahan di rumah. Orang tua ana, ibu berpendapat bahwa anak satu-satunya dan lelaki harus dibuat syukuran, pengajian di rumah jika setelah menikah. Jika tidak, orang tua ana takut terjadi yang tidak diinginkan kepada ana ataupun keluarga, ujar orang tua ana. Jamaah, memang kalau nikah itu antum bikin walimah, harus bikin walimah. Walimah mungkin di tempatnya yang perempuan. Walimah itu boleh 7 hari berturut-turut, boleh. Jadi antum mau bikin walimah 7 hari boleh.
Karena dulu walimahnya, antum bayangkan sekarang ada gedung-gedung besar. Bisa walimah satu waktu. Ngundang 1000 orang. Dulu mau di gedung mana mereka nikah? Ya di rumahnya walimah itu. Ketika di rumahnya mau tidak mau hari ini yang diundang tetangga yang sebelah kiri. Sana diundang ke rumahnya. Udah makan. Besok yang diundang tetangga yang belakang. Besok rumahnya kecil jemaah. Maka kalau tadi dikatakan bikin pengajian, sebenarnya antum dianjurkan untuk bikin walimah. Maka bikin walimah. Istilahnya Jawa apa? Ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Sekalian mengenalkan istrimu kepada tetangga-tetangga. Karena biasanya kan nikah itu di tempatnya yang perempuan. Tahu-tahu engkau bawa anak perempuannya orang ke rumah. Tetangga pada nggak tahu. Undanglah. Jadi walimah itu memang diperintahkan. Mau bahasanya apa terserah. Mau bahasanya tasyakuran, pengajian. Yang penting aulim walau bisa. Antum bikin di rumah itu acara pesta, makan-makan. Kalau mau ada mau'idhah hasanah silahkan dibikin. Mau'idhah hasanah. Karena memang itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mohon saran dan pendapat Ustadz tentang pemikiran orang tua anak. Kebetulan orang tua anak hadir Ustadz. Masya Allah. Nah, seperti itu. Artinya bukan berkeyakinan kalau nggak ada walimah nanti celaka. Enggak. Bukan karena itu. Karena memang itu diperintahkan kita untuk berwalimah. Jadi boleh walimah di tempat yang laki, tempat yang perempuan. Untuk mengenalkan istri kita kepada tetangga-tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Ayah ana sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Ana pernah membenci ayah. Dikarenakan ayah meninggalkan menikah lagi saat ibu ana mengandung ana. Apakah ana berdosa pada ayah karena pernah membencinya? Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Karena sampai sekarang rasa benci itu masih ada. Ahibati fillah. Bagaimana nih anak bisa membenci ayahnya? Padahal ketika ayahnya menikah lagi, dia sedang dalam kandungan ibunya. Apakah dia dalam kandungan ibunya tahu? Bapakku kawin lagi. Nggak tahu jemaah. Ini karena anak mendapatkan ya suntik. Disuntik sama ibunya. Apa kalau bayi lahir disuntik apa? Vaksin. Iya, dikasih vaksin kebencian sama ibunya. Terus bapakmu itu kawin lagi waktu ibu ngandung kamu. Padahal dia keluar nggak tahu apa-apa. Makanya dosa ibu. Para ibu hati-hati. Kita itu diperintahkan untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Bapaknya kawin lagi, halal. Halal apa haram? Cuma kawin laginya waktu hamil Ustaz. Mau waktu hamil, mau waktu apa? Nggak ada. Syariatnya kalau mau nikah lagi itu nunggu lahiran. Halal. Baik, yang kedua. Kalau bapaknya selingkuh berzina, haram. Tapi tidak untuk kau ceritakan kepada anakmu. Yang halal bukan untuk dibenci, dan yang haram bukan untuk diceritakan kepada anak. Kita diperintahkan untuk menutupi aib saudara kita. Bagaimana aib bapak anak kita? Man satara musliman satarahullah. Maka buat anak ini engkau korban sebenarnya. Korban vaksin. Yang terus kasih vaksin baru lahir, digendong. Nak, bapakmu itu ninggalkan kamu. Nah, ini anak belum paham, sudah dikasih nina bubuknya. Apa kalau yang mau ditidurkan itu dikasih itu sama ibunya. Sampai tumbuh besar. Maka buat anak, bapakmu udah meninggal dunia. Kalau bapakmu melakukan kesalahan, kalau itu kesalahan yang dia lakukan, maka doakan semoga Allah mengampuninya. Kalau yang dilakukan itu halal oleh bapakmu, maka tidak ada alasan engkau untuk membenci bapakmu. Maka sekarang engkau bagaimana berbakti kepada bapakmu dan berbakti kepada ibumu.
Sampaikan kepada ibu, ibu harus banyak-banyak istighfar ibu. Karena ibu tanamkan kebencian kepada aku. Padahal Allah wasiatkan kepadaku untuk berbakti kepada ibu dan ayah. Walaupun kafir bapaknya. Maka di sini sang anak harus bertobat kepada Allah atas kebenciannya. Dan kalau dosa yang dilakukan kita benci dengan dosanya. Tapi kalau sebagai orang tua kita wajib berbakti jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, apa hukumnya ketika ana berniat minta cerai? Karena sakit hati. Suami ngatain ana sok suci. Jangan nanti gara-gara sok suci minta cerai. Betul jamaah. Ketika seorang hijrah, kemudian dia mulai menaikkan langkah kakinya ke anak tangga untuk menjadi lebih baik. Dan dia mulai taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya yang seperti ini dicintain sama orang. Orang baik itu banyak yang suka. Ketika dia naik ke anak tangga yang kedua, menjadi orang yang memperbaiki orang lain, di sini dia akan dibenci. Akan dikatakan kepada dia sok suci. Kayak orang paling bener aja. Kayak surga ada di tangannya. Ya. Dan antum lihat Rasulullah SAW 40 tahun jadi orang baik. Penduduk Mekah semua tahu. Semua penduduk Mekah kalau ditanya tentang Muhammad SAW, mereka memuji. Dzakal amin. Muhammad. Siapa yang nggak tahu sama Nabi Muhammad SAW di kota Mekah? Beliau baik. Umur 40 tahun turun Iqra. Naik. Beliau menjadi orang yang memperbaiki orang lain dengan wahyu Allah Azza wa Jalla. Sebagai Rasulullah. Dibenci sama penduduk Mekah. Yang awalnya dicintain berubah. Kecintaan itu jadi benci. Maka wajar. Kalau anti baru dikatakan sok suci minta cerai. Salah lah. Tugas anti menjadikan suami anti ini jadi suci. Ketika dikatakan sok suci. Doakan bang. Semoga aku bisa lebih baik. Banyak wanita ketika ngasih tahu istri memang ya kurang etika. Suaminya makan pakai tangan kiri, jangan jadi setan. Suami baru, ini istrinya baru juga makan pakai tangan kanan sebenarnya. Suami jangan jadi setan, suami jadi astagfirullah kata suami. Kok ngaji sama Ustaz? Siapa kata dia? Pakai adab gitu loh, pakai adab dan etika gitu loh. Masya Allah, insya Allah dengan cara seperti itu, lama-kelamaan. Ketika perubahan anti positif, suami melihat anti semakin baik. Ada memang suami-suami yang akhirnya anti harus berpisah dengan dia. Ada. Tapi dalam masa transisi ini, anti harus bersabar. Ada suami yang gak suka istrinya pakai jilbab. Ana pernah berjumpa dengan seorang wanita dulu. Berapa tahun yang lalu dia cerita, Ustaz, Ana ini hijrah, suami Ana gak suka. Ustaz. Bahkan suami Ana lebih suka Ana pakai you can see, kata dia. Seperti dulu. Enggak, kata dia. Ana ngomong sabar. Karena anti pun dulu seperti itu gitu loh. Kadzalika kuntum min qabl, famanallahu alaikum. Kalian dulu sama, nggak ngerti, nggak paham gitu loh. Maka hendaklah kita bersabar jamaah. Baik. Ini pertanyaan terakhir jamaah. Sama ini pertanyaannya modelnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyuruh suami agar mengerjakan sholat 5 waktu? Dan apakah dosanya menentang suami? Tatkala dia melarang saya mengikuti kajian-kajian sunnah yang dibilang aliran keras. Apa saya dosa berdebat sama suami? Masya Allah. Jadi kalau bicara suami ini pemimpin di rumah. Dia komandan. Anti ketika menikah memilih dia menjadi komandan anti. Kalau ternyata suaminya tidak sholat 5 waktu, yang salah milih komandan siapa?
Yang salah siapa? Istri. Kita tuh milih. Ustaz, anak terpaksa menikah. Nggak ada, perempuan itu nggak ada terpaksa menikah. Artinya memang ada laki-laki yang datang meminang, tapi dia punya hak untuk menolak. Katanya enggak, aku nggak mau ayah, dia nggak sholat 5 waktu. Masalahnya dulu sama-sama nggak sholat 5 waktu, Ustaz. Sekarang anak udah sholat gitu. Gimana sekarang memperbaiki suami? Yang pertama, nanti harus baik. Bukan berdebat sama suami. Tapi bagaimana sekarang seorang istri melayani suaminya. Bikin rumahnya hotel bintang 5. Antum lihat hotel bintang 5 aja, mah. Masuk langsung welcome drink. Datang, Fadol dibukain pintu sama satpamnya. Fadol dibawain minuman, Masya Allah. Coba suami bikin kayak gitu. Masuk rumah, bukain pintu, welcome drink, datang semuanya. Silahkan duduk, Masya Allah. Plus, kalau bintang 5 nggak ada yang bukain sepatu. Ini nanti bukain sepatu, Bang. Mulai saat ini, nggak ada yang bukain sepatu kecuali anak. Masya Allah. Suami jadi bingung. Astagfirullah, mau diapain aneh? Tapi memang hal-hal yang positif yang dilakukan oleh istri kepada suami, maka dia akan beranggapan bahwasanya kajian istri ini benar. Tapi kalau yang ada debat, pertanyaan boleh nggak ada debat? Sampaikan pada suami, nanti jam 8 lewat 5 menit kita mulai. Mulai apa? Mulai debat gitu. Enggak lah, dia bukan bicara debat. Suami kan sekarang kenapa membenci? Karena dia nggak tahu. Yang dia tahu, yang dia lihat. Yang dia tahu, yang dia dengar. Dia melihat perubahan di diri anti, kok kayaknya teroris istri anak ini. Jangan-jangan nanti malam anak ditusuk waktu tidur sama dia. Nah, ada hal-hal yang dia... Ini kan ada penggiringan opini publik untuk membenci dakwah jamaah. Suami kita termakan. Makanya bagaimana kita membuat, ini para istri membuat suami tidak takut. Dikatakan tadi aliran keras, radikal, macam-macam. Karena ya, dia salah informasi. Maka perbaiki informasi. Yang pertama tadi, bikin rumahnya hotel bintang 5+. Insya Allah. Kemudian ketika suami masuk waktu sholat, abang udah adzan. Gak mau sholat, Mak, kata dia. Ana siapkan sejadahnya ya. Air wudhunya, mau yang air hangat, air dingin wudhunya. Tapi kalau ngomong suami, sholat udah adzan. Muslim apa kafir? Astagfirullahaladzim. Kayak gitu yang ada langsung. Yang benar lah. Jadi usahakan istri ini tadi, istri punya kekuatan untuk merubah. Dia bisa melakukan perubahan itu. Bisa tunduk tuh suaminya insya Allah. Tapi dengan cara tadi. Suami baru, ya alhamdulillah kadang-kadang ada yang suaminya sholat tapi belum ke masjid. Bang, dulu yang gak ke masjid itu orang-orang munafik, Bang. Ana takut nanti termasuk munafik. Kayaknya ana mau gugat cerai. Ada. Maka tolonglah belajar yang benar, adab dan etikanya. Insya Allah semua dengan adab dan etika serta pertolongan Allah yang pertama dan yang terakhir. Semoga suami bisa berubah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan apabila benar yang Anda sampaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup jamaah, masih ada satu fulusnya. Sebutkan 5 keutamaan berzikir santri ini. Nah, fadhal berdiri. Nah, berdiri. Sebelum jawab, kenapa bersandar sama apa itu lemari? Punggungnya sakit. Kenapa? Kenapa? Capek, Masya Allah. Antum kalau kecil capek gimana tua nanti? Makanya tembok ini untuk yang tua-tua. Nah, iya, fadhal. Yang keras. Akan dilapangkan rezekinya. Akan dimudahkan urusannya. Mendapatkan pahala yang banyak. Masukkan surga. Dapat syafaat.
Tunggu, dari mana bikinnya ini jemaah? Ini disebutkan tadi jemaah. Diingat sama Allah Azza wa Jal, Masya Allah. Ini paruan sama antum hadiahnya sebenarnya. Nah. Tapi jemaah, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.